dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia bicarakan. Karena itulah yang mengisi hatinya. Dan saya katakan ini sangat penting, kenapa? Terutama tatkala kita sakratul maut. Tatkala seorang sakratul maut, ya, yang akan dia ucapkan adalah sesuatu yang sering dia sibukkan dalam hatinya. Kalau seorang dalam hatinya selalu ingat Allah, selalu ingat syariat, selalu ingat bagaimana dia bisa menjalankan syariat Allah, maka itu akan keluar tatkala dia akan meninggal dunia. Tetapi kalau seorang yang dia selalu ucapkan, dia pikirkan dunia, ya, lagu dan ini dan macam-macam, maka itu akan keluar tatkala dia mau meninggal dunia. Susah, hatinya akan berkhianat menjelang dia meninggal dunia. Iblis akan datang benar-benar menggoda hatinya, terutama kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, terutama tatkala seorang akan meninggal dunia, di situ iblis akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat dia tersesat tatkala sakratul maut. Maka seorang kalau kebiasaan hatinya berisi dengan hal-hal yang buruk, ya, dengan apa yang dia lihat, ya, apa yang dia tonton film, bicaranya film terus. Sudah, itu isi hatinya. Apa yang dia dengar itu akan dia bicarakan dan itu akan selalu bergulir di hatinya, ya. Ya, tentang apa saja itu. Nanti saat kata meninggal susah. Ya. Ada orang mau meninggal tidak bisa ucap kata-kata. Dia malah nyanyi lagu dangdut. Ada orang seperti itu. Ya. Ucapkan la ilaha illallah. Tuduhlah aku. Repot kan. Apa dia? Lagu dangdut yang keluar. Repot. Karena itu yang selalu dalam hatinya. Dalam hatinya. Nah, kalau dia pikiran misalnya perdagangan, dagang tersebut dia tidak pernah diiringi dengan mengingat Allah, maka itu akan keluar tatkala dia meninggal dunia, wal iyadzubillah. Maka seorang menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya. Kita saja merasakan sekarang, ibu-ibu mungkin merasakan, ibu-ibu sholat, kemudian ingin khusyuk nggak bisa-bisa. Kenapa? Hati berkhianat. Kenapa? Karena selama ini hati kita diisi dengan yang tidak-tidak. Maka tatkala seorang mau khusyuk, hatinya sudah berkhianat. Bagaimana lagi tatkala sakratul maut? Maka hati ini hanyalah wadah diisi dengan berbagai macam, di antaranya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, terutama apa yang kita bicarakan. Maka benar sabda Nabi SAW, tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya, dan tidak mungkin lurus hatinya sampai lurus lisannya. Lurus lisannya. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian hati-hati dalam apa yang kita tulis. Karena para ulama mengatakan apa yang kita tulis hukumnya dengan apa yang kita bicarakan. Ya. Tulisan hukumnya sama dengan lisan. Maka berhati-hati tatkala menulis status, tatkala komentar, tatkala menulis sesuatu di Instagram misalnya, di medsos, hati-hati. Pilih kata-kata. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kulluha tukaffirul lisan." Ya, jika tiba di pagi hari maka seluruh anggota tubuh manusia akan berbicara kepada lisan, mengeluh kepada lisan. Ya. Apa kata Fataqul, berkata anggota tubuh yang lain, "Ittaqillah fina." Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah untuk kami. Fa innama nahnu bika. Sungguhnya kami anggota tubuh yang lain hanya ikut engkau wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kau lurus wahai lisan, kami ikut lurus. Wa ini awajajta awajajna. Kalau kau bengkok maka kami juga ikut bengkok. Ini dalil sangat menunjukkan bahwasanya lisan pengaruhnya luar biasa dalam kelurusan hati seseorang. Maka ibu-ibu hati-hati ya dalam berbicara dalam grup ya. Kalau nulis pilih kata-kata ya. Nulis pilih kata-kata. Jangan ikuti perasaan ya. Kemudian kalau menyampaikan sesuatu juga pilih kata-kata. Berbicara sama orang pilih kata-kata. Jangan menyinggung dia, jangan merendahkan dia, jangan menghinakan dia. Ya kalau kata-kata tersebut kita tujukan kepada diri kita, kira-kira kita bagaimana? Dan ini salah satu kaidah. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata-kata, pikirkan. Seandainya saya di posisi dia, kemudian saya ucapkan kata-kata ini, bagaimana perasaan dia? Ya. Sehingga tidak setiap apa yang terbetik dalam benak kita lantas kita utarakan. Ya, jika ibu-ibu mampu untuk menjaga lisan, maka insya Allah hati juga terjaga. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memegang lisannya dan dia berkata, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Inilah yang buat saya terjebak dalam berbagai macam kehancuran. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga. Dia pun khawatir dengan apa? Dengan lisannya. Maka jangan pernah sepelekan masalah lisan. Anda menjadi lurus dengan lurusnya lisan Anda jadi bengkok dengan bengkoknya lisan anti. Hati-hati. Ya. Maka kita lihat seorang yang baik, biasanya dia ke lisannya.
Orang yang akhlaknya baik, dia jaga lisannya. Orang ibadahnya baik, biasanya dia jaga lisannya. Tapi kalau dia ngomong ceplas-ceplos, ya, kemudian tidak dipikirkan apa yang dia ucapkan, maka akan berpengaruh pada anggota tubuh yang lain, terutama hatinya.